Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita beribadah pada hari ini dengan sepenuh hati kita. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat ini, di mana Tuhan beri kami kesempatan kembali untuk belajar firman-Mu. Bapa berkati kami semua yang mendengar maupun yang menyampaikan firman Tuhan, agar kebenaran-Mu sungguh-sungguh mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki. Mari Bapa yang baik, Roh Kudus mengurapi kami semua, memampukan kami memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami, hingga Tuhan dipermuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dan mempelajarinya bersama-sama. Dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya beri tema kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita membuka kitab Daniel pasal 2 ayat yang ke-44. Dan ini yang akan menjadi pengantar bagi kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Kitab Daniel pasal yang kedua ayat 44, demikian firman Tuhan. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari kisah di mana Daniel menafsirkan mimpi dari seorang raja bernama Nebukadnezar, Raja Babel. Dan waktu raja ini bermimpi, dia mencoba memahami apa arti dari mimpinya tersebut. Tetapi saat dia meminta agar semua orang-orang pintar yang bisa menafsirkan mimpi, untuk menafsirkan mimpi yang dia alami, tidak ada satupun yang memahaminya. Dan sampai akhirnya Raja Nebukadnezar di dalam cerita tersebut, kalau Bapak Ibu baca, dia memanggil Daniel. Dan Daniel menerjemahkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Mimpi yang berkaitan dengan eksistensi dari kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuasaan besar di dunia ini. Itulah mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar, si Raja Babel ini, Bapak Ibu. Tetapi bukan hanya berbicara eksistensi dari kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini, yang kelak akan memiliki kekuasaannya. Tetapi mimpi ini juga sebagai nubuatan Tuhan akan apa yang akan terjadi di zaman akhir dari dunia ini. Jadi kitab ini Bapak Ibu, ayat ini Bapak Ibu, adalah juga berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi dengan dunia, khususnya menjelang akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 2 kitab di dalam Alkitab yang secara khusus berbicara tentang zaman-zaman akhir. Ya, seperti kita ketahui dalam Perjanjian Lama ada kitab Daniel, dan di dalam Perjanjian Baru ada kitab Wahyu. Dan Daniel di dalam Perjanjian Lama mengupas banyak hal yang berkaitan dengan akhir zaman.
Dan mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar yang ditafsirkan oleh Daniel juga memiliki kaitan dengan akhirnya dari dunia ini, Bapak Ibu. Dalam mimpi itu, kerajaan-kerajaan yang berkuasa di dunia digambarkan dengan sebuah patung yang terbuat dari berbagai jenis logam dan tanah. Jadi, Raja Babel bermimpi, dia melihat ada sebuah patung yang besar, tetapi patung ini, Bapak Ibu, dari ujung kepala sampai kakinya, patung berupa seorang manusia, ini terbuat dari benda atau material yang berbeda. Ya, ada yang terbuat dari emas dan terbuat sebagian dari perak, dari tembaga, besi, sampai tanah liat. Bapak Ibu bisa perhatikan seperti gambar berikut ini. Tadi Bapak Ibu sudah memperhatikan gambar tersebut. Ya, patung seorang manusia yang terbuat bukan hanya dari satu jenis benda padat, bukan dari satu jenis material logam, tetapi dari berbagai jenis logam dan bahkan dicampur juga dengan tanah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap bahan material, baik logam dan tanah yang ada pada patung tersebut, itu menggambarkan eksistensi dan kekuasaan dari setiap kerajaan. Jadi masa kejayaan dari setiap kerajaan itu digambarkan oleh jenis logamnya. Ya, yang mana kita lihat pada saat itu di dalam mimpi Nebukadnezar, kerajaannya lah yang paling memiliki masa kejayaan yang luar biasa, sehingga digambarkan sebagai emas. Dan begitu selanjutnya, semakin rendah nilai material itu, maka semakin menggambarkan, maksud saya, nilai dari kejayaan kerajaan itu yang mengalami degradasi atau mengalami pengurangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, setiap kerajaan itu memiliki eksistensi dan kekuasaan, masa kejayaan yang berbeda. Kerajaan-kerajaan tersebut untuk konteks saat ini berbicara akan bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kitab Daniel, ini memiliki penafsiran yang tidak bisa kita tafsirkan secara harafiah. Sama dengan kitab Wahyu yang juga berbicara tentang akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setiap kerajaan yang digambarkan oleh logam-logam ini pada patung tersebut, sekalipun merujuk kepada satu kerajaan di zaman itu. Contoh, ya, kepala dari emas itu merujuk kepada kerajaan Babel. Dan badan dari pundak sampai pinggang yang terbuat dari perak itu menggambarkan kerajaan Media Persia. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, sekalipun demikian, tetapi itu tidak merujuk kepada satu negara atau satu bangsa saja untuk konteks saat ini. Jelas, bagian kepala itu dari emas menunjukkan kerajaan Babel, tetapi untuk konteks saat ini Babel sudah tidak ada. Begitupun dengan Media Persia, Bapak Ibu. Jadi, secara garis besarnya, patung itu menunjukkan tentang bangsa-bangsa sekarang ini juga. Untuk konteks saat ini, keadaan dari setiap bangsa yang memiliki kejayaan yang memang kita lihat itu tidaklah sama satu bangsa dengan bangsa yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, esensinya adalah bahwa tidak ada kerajaan-kerajaan di dunia ini yang bersifat kekal.
Jadi kalau kita memahami kisah dari mimpi Raja Nebukadnezar ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca seterusnya kisah dari mimpi Raja Nebukadnezar, di mana sampai pada akhirnya patung yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar ini hancur oleh satu batu yang menghantam patung itu. Dan ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman, esensi dari mimpi Raja Nebukadnezar, bahwa di dalam dunia ini tidak ada kerajaan atau tidak ada bangsa yang bersifat kekal. Kelak semuanya akan dihancurkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita pahami lebih dalam apa yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini kepada kita semua. Apa yang Tuhan mau dari kebenaran firman ini kepada kita semua. Kalau tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu dengan secara sederhana tentang mimpi dari yang ditafsirkan oleh Daniel, yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Ini berbicara tentang masa kejayaan atau berbicara tentang eksistensi dan kekuasaan setiap kerajaan demi kerajaan di dalam zaman-zaman yang terus berubah di dalam dunia ini. Tetapi sejatinya itu semua hanya menggambarkan bahwa tidak ada kerajaan, bahwa tidak ada kekuasaan yang bersifat kekal. Semuanya kelak akan berakhir, semuanya kelak akan dihancurkan. Kita lihat di ayat 45. Dari kitab Daniel pasal yang kedua, kita masih di dalam kitab Daniel pasal yang kedua, ayat 45. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya katakan bahwa mimpi ini berbicara bahwa tidak ada kerajaan, kekuasaan yang bersifat kekal di dunia ini, bahwa semuanya kelak akan dihancurkan. Nah, di dalam ayat 45 ini, kita melihat bagaimana sampai akhirnya dari sebuah gunung batu, ada batu terungkit tanpa tangan manusia, meremukkan semua kerajaan-kerajaan itu. Ya, ini berbicara tentang akhir dari kerajaan-kerajaan itu. Tidak ada yang berlangsung selamanya. Dan gunung batu tersebut, Bapak Ibu, menggambarkan Tuhan dan kerajaannya sendiri. Jelas di dalam ayat 45 dikatakan ada batu yang terungkit dari sebuah gunung, Bapak Ibu, zaman dahulu. Ya, bahkan sampai hari ini kalau Bapak Ibu pergi ke tanah yang berkaitan dengan Alkitab, khususnya berbicara tentang tanah perjanjian, Israel, bahkan negara-negara yang ada di sekitarnya yang juga masuk di dalam Alkitab, seperti Mesir, daerah Jordania, kita akan sangat sulit menemukan gunung yang ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau sama seperti di Indonesia. Rata-rata semua gunung berbicara gunung, kalau di sana itu berbicara gunung batu. Jadi jelas bahwa apa yang dituliskan Daniel di sini adalah gunung itu gunung batu. Karena ada batu yang terungkit dan kemudian menghantam patung tersebut. Nah, Bapak Ibu, gunung batu tersebut menggambarkan Tuhan dan kerajaannya sendiri. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Coba Bapak Ibu membaca di dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga.
Mazmur 18 dikatakan demikian, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, perhatikan, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur melukiskan Tuhan sebagai sebuah gunung batu, tempat perlindungan. Ya, dan dia juga mengatakan sebagai kubu pertahanan atau benteng. Bahkan di dalam ayat itu, di dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga dituliskan kota bentengku. Kalau ada kota, berarti ada pemerintahan. Pemerintahan berbicara zaman dahulu, Bapak Ibu, kerajaan. Jadi jelas di sini istilah gunung batu atau gunung di dalam Daniel pasal yang kedua ayat ke-45 tadi, itu merujuk kepada Tuhan. Itu merujuk kepada Allah Israel yang besar dan luar biasa. Karena hanya Tuhan yang bisa menghentikan kekuasaan, eksistensi dari kerajaan demi kerajaan yang eksis di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, batu yang terungkit dari gunung batu itu menggambarkan cara Allah meremukkan kerajaan-kerajaan tersebut. Banyak cara Tuhan untuk membuat kerajaan-kerajaan ini atau bangsa-bangsa ini berhenti dari kesombongan mereka. Banyak cara Tuhan untuk membuat bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan yang ada di dalamnya akhirnya berhenti dan tidak ada lagi. Batu yang terungkit hanya menggambarkan cara Tuhan menghentikan, meremukkan seperti yang dituliskan dalam kitab Daniel. Ya, Daniel memakai istilah meremukkan kerajaan-kerajaan itu. Banyak cara Tuhan. Ya, Tuhan bisa menggunakan banyak cara. Ya, bisa dengan peperangan. Ya, bisa dengan bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir. Ya, dan bahkan Tuhan bisa gunakan seperti saat yang kita alami, yang dialami oleh dunia secara global saat ini, melalui penyakit, melalui virus. Yang sampai hari ini banyak orang yang terjangkit, yang menghentikan, menstop semua aktivitas maupun semua gairah dari dunia ini, Bapak Ibu. Itu batu yang dipakai Tuhan. Itu batu yang terungkit itu. Banyak cara Tuhan, Bapak Ibu. Dan batu ini menggambarkan cara Tuhan untuk meremukkan bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa hanya satu saja yang kekal. Hanya satu saja yang ada untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan Allah kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-44 dari kitab Daniel pasal yang kedua tadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-44. Saya ingin kita kembali kepada ayat itu.
Dikatakan sekali lagi saya bacakan kepada Bapak Ibu, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, perhatikan ada kata Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Di dalam ayat 44, sekali lagi Bapak Ibu fokus pada kata ini, pada kalimat ini. Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Artinya, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahami dari kalimat ini. Yang pertama, bahwa akan ada satu kerajaan yang akan berdiri selama-lamanya. Tidak akan hilang, tidak akan punah, tidak akan hancur, dan bahkan tidak ada yang bisa meremukkannya. Yang kedua, kalimat ini menyatakan kepada kita anak-anak Tuhan, agar kita sebagai anak-anak Tuhan menaruh pengharapan yang besar untuk kita bisa ambil bagian di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Kerajaan yang bersifat kekal ini. Anak-anak Tuhan harus memiliki kesadaran ini, bahwa ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan ini berbicara tentang kerajaan surga. Kelak pada saatnya semua kekuasaan di dunia ini akan hancur. Nggak ada yang bisa kita harapkan. Bapak Ibu perhatikan, banyak negara sekarang yang sudah sulit untuk bangkit. Banyak bangsa-bangsa yang sekarang ini mengalami kejatuhan. Khususnya dengan adanya penyakit COVID-19 saat ini. Virus yang melanda dunia secara global. Kita nggak akan pernah tahu. Mungkin dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini kelak pada saatnya, hanya karena satu penyakit ini bisa hilang. Bisa nggak eksis lagi. Bisa tidak diketemukan lagi. Jadi mari kita menaruh pengharapan kita kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu kerajaan surga. Anak-anak Tuhan harus memiliki kesadaran ini. Gereja Tuhan pun harus membuat jemaat, harus membuat anak-anak Tuhan memiliki kerinduan dan menaruh hatinya di kerajaan surga, bukan hanya di dunia ini. Saya sedikit sedih kalau melihat saat ini Bapak Ibu. Lebih banyak hal-hal yang disampaikan berkaitan dengan kenyamanan hidup di dunia ini. Lebih banyak hal-hal yang disampaikan lewat mimbar gereja, berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang kehidupan yang nyaman di dunia ini. Bahkan tidak sedikit yang memberitakan bahwa mengikut Tuhan hanyalah untuk mendapatkan kesejahteraan hidup secara duniawi. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak lagi menaruh hatinya kepada kerajaan Tuhan, tidak menaruh hatinya pada kerajaan surga, tetapi menaruh hati mereka kepada dunia ini. Padahal jelas firman Tuhan katakan, dunia ini bukan tempat terakhir kita. Aku pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan sediakan satu tempat yang lebih indah, yang lebih baik. Dia pergi ke sana khusus untuk menyediakan tempat itu bagi kita. Dan itu berbicara kerajaan Allah, itu berbicara tentang surga. Bapak Ibu yang terkasih,
Mari kita harus memiliki kesadaran ini dan menaruh hati kita selama kita mengiring Tuhan kepada kerajaannya. Sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa dunia yang kita hidupi saat ini tidak akan eksis selama-lamanya. Jadi mari letakkan hati kita kepada satu kerajaan, satu tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yang tidak akan pernah tergoncangkan, yang tidak akan pernah lenyap, dan senantiasa ada. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bergairahlah dengan kebenaran firman Tuhan ini. Anak-anak Tuhan harus berusaha untuk mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kalau kita sudah diberikan pencerahan atau kembali diingatkan ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan bagi Bapak, Ibu, dan saya, mari kita berpacu dengan waktu. Kita berusaha agar kelak pada saatnya kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, usaha untuk mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga tidak dikerjakan di akhir hidup kita. Jangan pernah berpikir pada waktu hidup kita berakhir, kita memiliki pemahaman, nanti saya bisa didoakan oleh saudara-saudara saya bisa didoakan oleh teman-teman, sahabat-sahabat saya untuk saya masuk surga. No, nggak bisa. Orang kalau sudah mati, sudah berakhir. Orang sudah mati, itu sudah finish. Selesai sudah perjuangan hidup. Dan juga segala apa yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itu sudah dimulai pada saat dia menutupkan mata. Jadi nggak bisa lagi. Jangan pernah berpikir doa bisa mempengaruhi Tuhan yang ada di surga untuk mengubah keputusan kepada seseorang yang sudah mati untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga atau tidak. Karena usaha untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan surga itu dikerjakan bukan di akhir hidup seperti yang saya katakan, melainkan saat menjalani hidup. Saat kita hidup sekarang ini, disitulah kita harus berpacu dengan waktu. Disitulah kita harus berpacu sebijaksana mungkin dengan waktu yang kita jalani, agar kelak pada saatnya kita mendapatkan ada nama kita di dalam kitab kehidupan. Kelak kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan Tuhan, itu harus diusahakan, dikerjakan saat kita masih hidup sekarang ini. Berjuang untuk hidup berkenan dengan seturut firman Tuhan adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan, kekristenan tidak berbicara tentang hidup baik semata-mata. Dan jangan berpikir bahwa di dalam kekristenan, kebaikan demi kebaikan hidup yang kita kerjakan itu bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. No. Kita bukan berbuat baik agar masuk surga. Tetapi orang Kristen, karena ada kepastian sebagai warga kerajaan surga, maka identitas kita sebagai warga kerajaan surga itu ditunjukkan dengan perlakuan, dengan kehidupan, dengan karakter yang berbeda dari mereka yang di luar Tuhan.
Jadi perbuatan baik kita itu karena kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang kelak pada saatnya akan mengalami kehidupan kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan-Nya, bukan berbuat baik agar kita mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa seseorang masuk surga karena kebaikannya, karena natur manusia adalah berbuat yang jahat, kata firman Tuhan. Dosa sudah mengikat kita, gairah, keinginan, dan semua kehendak-kehendak kita hanyalah kehendak-kehendak yang berbuahkan kejahatan. Hanya karena kasih karunia Tuhan dan pengorbanannya, kita dilayakkan untuk hidup kekal selama-lamanya. Dan kelayakan dari Tuhan itulah bagi kita yang membuat kita untuk tampil selama kita hidup dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mempertunjukkan hidup Kristus yang penuh dengan kebaikan itu di dalam kehidupan kita selama kita hidup. Jadi berjuang untuk hidup berkenan dengan seturut firman Tuhan hanya satu-satunya jalan kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya saat kita hidup berkenan dan kita hidup seturut firman Tuhan, kita sedang menampilkan Kristus sendiri di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan senang kalau Dia ditampilkan, Dia dipersaksikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjalani hidup berkenan ini? Bagaimana kita bisa hidup seturut firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Karena tidak mudah untuk hidup seturut firman Tuhan. Wong yang sebagai hamba Tuhan saja, yang sebagai pendeta saja, masih bisa jatuh. Sudah ratusan kali khotbah, sudah memiliki jemaat besar, nama terkenal, gereja besar, bisa jatuh Bapak Ibu. Dan itu terjadi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Jadi tidak mudah. Apa yang memampukan kita untuk hidup berkenan? Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Amsal yang keempat ayat 23. Saya rasa Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan firman Tuhan ini. Amsal yang keempat ayat 23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gerak hidup kita, gairah kita selama kita hidup, itu ditentukan dari hati kita. Kalau hati kita senantiasa diisi dengan kebaikan demi kebaikan, kalau hati kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, maka gairah hidup kita dan segala apa yang kita kerjakan pun itu akan hal-hal yang baik keluarnya. Begitupun sebaliknya, kalau hati kita hanya dipenuhi hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan, yang kotor, maka yang akan keluar di dalam kehidupan kita, gairah hidup kita, yang akan kita tunjukkan juga hanyalah hal-hal yang berbicara tentang kejahatan. Hati adalah pusat kehidupan kita. Tuhan bekerja di dalam hati. Tuhan melihat dan menilai kita anak-anaknya melalui hati. Itu sebabnya penulis kitab Amsal tidak salah mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kalau kita mau hidup berkenan dan mendapat bagian di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka jaga hati kita. Kata kehidupan di dalam bahasa aslinya chai. Di dalam bahasa aslinya chai. Yang kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan revival atau renewal. Kebangkitan, pembaharuan. Dan ini bisa merujuk kepada arti secara rohani, kebangkitan secara rohani. Berbicara tentang rohani itu berbicara kehidupan yang akan datang. Orang yang menjaga hatinya akan terpancar kehidupan. Orang yang menjaga hatinya kelak pada saatnya mereka akan mengalami kebangkitan. Mereka akan mengalami pembaharuan. Jadi jangan simpan Bapak Ibu di dalam hatimu hal-hal yang tidak berkenan. Jangan ikuti apa yang diinginkan daging kita. Ikuti apa yang diinginkan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Buang kebencian, buang sakit hati, buang putus asa, kekecewaan. Itu semua hanyalah sampah di dalam hati kita. Ngapain disimpan, ngotor-ngotorin Bapak Ibu. Sampah serapat-rapatnya ditutup, kelak baunya tercium juga. Kita simpan kebencian, kekecewaan, putus asa, kemarahan. Ya, dendam dan lain sebagainya, kekecewaan. Sekalipun kita tampilkan diri kita seperti seseorang yang rohani, kelak orang akan cium juga pada saatnya. Karena nggak bisa ditutupi. Jadi mari Bapak Ibu, jaga hati kita dari sekarang. Pak, enggak. Mungkin kita mengatakan, Pak, enggak mudah. Pak, memang betul enggak mudah. Saya pun berjuang terus untuk itu. Tapi saya yakin dan percaya saat kita memahami firman Tuhan ini dan ingin untuk kita mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, maka kita akan berusaha Bapak Ibu. Berusaha kita, anak-anak Tuhan ini, pahami bahwa kita tidak pernah berusaha sendiri. Selama ada Roh Kudus, Dia bisa kita andalkan untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita agar kita bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Jadi pahami, kalau kita katakan sulit mungkin karena kita berusaha secara daging. Kita berusaha sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus hidup untuk mendukung kita, untuk terlibat dalam kehidupan kita, sampai kita mampu melakukan kehidupan yang berkenan itu. Kita mampu hati kita untuk membuang segala hal-hal yang tidak berkenan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya sebagai hamba Tuhan hanya ingin mengatakan, saya sangat yakin dan percaya Tuhan segera datang. Saya sangat yakin dan percaya waktunya tidak lama lagi. Kelak saatnya semua bangsa-bangsa, kerajaan di dalam dunia ini akan dihancurkan. Sama seperti di dalam kitab Petrus mengatakan bahwa dunia dan unsur-unsurnya akan lenyap. Tidak ada sisanya. Apa yang kita harapkan dari sesuatu yang akan lenyap. Tapi berharaplah kepada sesuatu yang kekal. Taruh hati kita di sana. Di kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dan usaha itu kita kerjakan saat ini. Bukan nanti. Saat kita sudah ada di dalam sebuah peti berukuran 2x1. Tapi saat ini. Hari ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau mengambil keputusan untuk hidup seturut firman Tuhan, engkau mau bertobat, saya akan berdoa untuk engkau. Mari, pastikan kita menjaga hati kita, pastikan kita bergumul dengan kehendak-kehendak keinginan-keinginan hati kita yang tidak berkenan.
untuk kita bisa memperoleh hidup yang berkenan dan seturut firman Tuhan. Karena hanya itulah yang memastikan kita bahwa kita ikut masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Bapa yang baik, yang hari ini sudah mengingatkan kami bahwa ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang kekal eksis untuk selama-lamanya. Dan kami disadarkan bahwa kelak pada saatnya dunia ini, kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa ini akan lenyap. Mari Tuhan, mampukan kami seturut firman-Mu untuk kami tidak menaruh hati kepada dunia ini dan segala kemegahannya, tetapi menaruh hati kami kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, dengan senantiasa untuk menjaga hati kami di hadapan Tuhan sehingga menghasilkan hidup yang berkenan seturut firman Tuhan. Doa hamba, mari Bapa yang baik di dalam surga, hari ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil keputusan untuk mengubah kehidupan mereka yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menguatkan mereka, Roh Kudus memampukan mereka untuk hidup seturut firman-Mu dan hidup berkenan dengan keadaan hati yang baru yang dari Tuhan, sehingga mereka mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk meresponi firman yang telah kita terima dan dengarkan, kita naikkan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan
Rajaku. Haleluya, haleluya. Yesus dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu, mari kita menutup ibadah ini di dalam doa dan untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah kembali mengingatkan setiap kami bahwa ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan-Mu sendiri ya Bapa. Dan mampukan kami semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat menjadi bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kami bisa ada bersama-sama dengan Tuhan, semeja hidangan dengan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Itu sebabnya kuatkan kami Bapa untuk mampu melakukan semua kebenaran firman yang kami terima dalam hidup kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di mata-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur karena sebentar kami akan menerima kembali berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permata hati Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, melingkupi kita senantiasa, bahkan menjadikan kita kuat dan setia di dalam Tuhan, hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Semua kita yang terima berkat Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.